Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Oncip on cerita Indra Bre. Oncip kali ini berada di satu kedai, yaitu kedai Kedenok yang berada di Jalan Olahraga Indramayu, dan tentunya di acara Kutu Bita, yaitu kupas tuntas bintang tamu. Dan kali ini seperti biasa ada 5 segmen yang akan kita kupas, yaitu tentang profesi, kemudian cerita pribadi, kemudian ada kisah asmaranya, kemudian ada lihat fakta, dan yang terakhir dari kesimpulan itu bercerita. Dan kali ini bintang tamu kita yaitu profesi sebagai advokasi, yaitu beliau bernama Bapak Nurja Kardana Sumantri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah. Enak. Sehat. Jadi kita berbincang-bincang santai Bang, karena di acara Oncip ini kita akan mengupas tentunya itu atas dasar kesepakatan, kemudian persetujuan. Dari kesepakatan dan persetujuan itu maka kita akan blow up ke channel kita atau YouTube kita, yaitu @indray atau INDRAYJ. Baik, segmen yang pertama yaitu Cepro. Kita cerita profesi kepada panggilnya apa? Lebih enak Mas, Bang, atau Bang aja ya, biar tambah akrab, karena beliau lebih tua daripada gua nih. Jadi bentuk penghormatan gua panggil Bang. Seputar profesi Bang, Abang ini profesi sebagai advokasi, kemudian dari profesi ini ada tidak satu keinginan ataupun cita-cita dari kecil Bang? Oke. Jadi keinginan menjadi profesi seorang advokasi memang dari kecil tidak terbesit. Bahwa saya kan seperti ini, menggeluti bidang hukum dan membantu orang dalam permasalahan itu bidang hukum. Tidak ada. Berarti tidak ada satu keinginan menjadi advokasi, kemudian satu keadaan yang mengharuskan Bang Mantri ini menjadi atau profesi sebagai advokasi, begitu Bang? Betul. Nah, sedikit cerita Bang, ketika advokasi ini kebanyakan dibutuhkan dalam masyarakat, ada pro dan kontra dalam masyarakat ataupun penilaian dalam masyarakat. Nah, kemudian bagaimana ini Bang Mantri atau peran Bang Mantri itu untuk bersosialisasikan ke masyarakat? Apa sih peran advokasi itu Bang? Ya, gini. Jadi peran kita sebagai advokasi itu tentunya pertama kita memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum di sini misalnya ada dalam masyarakat itu ada sengketa. Apakah itu sengketa hukum pidana atau perdata. Nah, di situ kita membantu mereka, pihak-pihak yang bersengketa, untuk memberikan pengertian hukum. Nah, dari hal itu saya memang seperti tadi Mas Bro katakan ke saya, apakah dari awal ada keinginan untuk menjadi seorang advokasi dari kecil maksudnya? Tidak ada dari kecil, cuma keadaan situasional di mana saya melihat di dalam hubungan sosial masyarakat, ternyata banyak masyarakat di perkampungan Indramayu umumnya itu tidak ngerti tentang hukum. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak ngerti hukum, sudah pasti mereka akan menjadi korban dari pihak-pihak yang punya kuasa. Nah, dari situ saya terpanggil Mas, bagaimana saya bisa
memberikan hal yang terkecil, tetapi dengan cinta yang begitu besar gitu. Maka saya ketika untuk menjadi advokasi atau pendamping dalam bidang hukum kepada masyarakat yang memang membutuhkan hukum, dari situ ada tuntutan saya bagaimana bahwa saya agar bisa membantu mereka tetapi sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita ini, negara hukum. Nah, lalu kita memperdalam tentang ilmu hukum, apa sih itu ilmu hukum dan sebagainya, dan apa sih itu advokasi. Baik, dari sebuah perjalanan itu kemudian Bang Mantri, ada nggak kasus yang menurut Bang Mantri itu menjadi sebuah motivasi atau dorongan hati ketika saya tuh pengen belajar lebih lagi begitu? Betul. Dan kasusnya tuh seperti apa gitu? Ya, pernah pada saat itu, waktu saya belum mempelajari ilmu hukum, tetapi saya mempelajari secara otodidak, dan saya waktu itu diminta untuk mendampingi masyarakat yang bersengketa. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan seorang pengacara. Jadi kita berseberangan ya, mereka dari pihak lain, saya dari pihak lain. Lalu pada saat itu kita ketemu. Nah, itu permasalahannya adalah masalah harta peninggalan. Memang yang banyak terjadi di masa itu adalah harta peninggalan. Warisan, betul. Itu yang banyak terjadi. Nah, ketika saya membantu dari salah satu pihak, dan dia pengacara itu dari pihak lain, kita ketemu di sana dengan pengacara yang sudah mempunyai legalisasi ya, seorang pengacara. Sedang saya waktu itu masih otodidak, saya hanya belajar di buku. Nah, ketika kita berdebat di suatu desa waktu itu, di kantor balai desa, mereka pengacara itu ketika dalam argumentasi, pengacara itu bertanya ke saya, Pak Mantri mendampingi klien ini seorang pengacara hukum. Kalau seorang pengacara, tunjukkan etikat pengacara. Tetapi pada saat itu, Mas, saya tidak kekurangan akal. Saya bilang, Pak, hak wewenang untuk meminta etiket pengacara saya bukan Anda. Tetapi kalau misalnya di pengadilan, hakim menanyakan etiket pengacara saya, akan saya berikan. Itu pembelaan saya, Mas. Padahal saya memang di situ sudah dihantam habis-habisan. Tetapi bagaimana, kan gitu, supaya kita tidak berdarah-darah di situ. Maka ketika berbicara kewenangan, mereka diam. Nah, sepulang dari situ, Mas, saya berpikir keras. Artinya, ternyata memang di lapangan itu tidak semudah itu. Membantu mengadvokasi orang itu tidak segampang itu. Harus ada dasar bahwa saya adalah seorang pengacara yang punya legalisasi. Dari situ kita langsung terpikir untuk kuliah bidang hukum, untuk memperdalam. Itulah motivasi saya memperdalam ilmu hukum. Di samping pengen punya wawasan tentang masalah hukum lebih dalam, juga nanti setelah kami selesai, ya saya harus mendaftarkan diri menjadi pengacara. Nah, kemudian setelah terjadi argumen, kemudian sedikitnya menanyakan sebuah legalitas, karena waktu itu Bang Mantri istilahnya belum legalitas, Bang ya, masih tahap-tahap pembelajaran, kemudian acuan sebagai ilmu pendidikan di dasar advokasinya begitu. Betul. Dan kemudian begini, Bang, ada tidak ketika seorang advokasi itu, masyarakat yang meminta bantuan kepada Bang Mantri itu ketika masyarakatnya mempunyai satu kesalahan, kemudian Bang Mantri itu
mau tidak mau karena sudah disumpah sebagai advokasi itu, salah atau tidak salah hanya sebagai pendampingan. Betul. Pernah tidak, Bang? Pernah. Nah, Dan itu sering terjadi, Mas. Saya membela orang yang memang dalam posisi bersalah. Nah, cuman kita kan gini, sebagaimana profesi kita sebagai advokasi, bagaimana kan gitu, masalah yang besar dari kecil. Ya, kalau masalah yang kecil tidak mungkin ditiadakan, kan gitu. Kita berusaha supaya ada negosiasi antara pihak korban kepada pihak pelaku agar tidak melangkah ke ranah hukum yang lebih jauh. Nah, disitulah tugas dan fungsi kita untuk melobi pihak-pihak yang menjadi korban supaya haknya tetap dimiliki atau didapat, juga kewajibannya. Nah, disitulah saya merasa sangat berat sekali ketika membantu masyarakat yang memang posisinya dalam kondisi bersalah. Gitu, Mas. oke, baiklah. Sahabat Bre, itulah tadi baru sedikit cerita tentang profesinya seorang Mbak Mantri. Ini luar biasa. Jadi awalnya ketika itu termotivasi dari sebuah kejadian-kejadian yang mengharuskan diri beliau itu menjadi seorang advokasi, dan tentunya itu tidak gampang untuk diterjemahkan atau diaplikasikan sama orang lain. Dan kemudian kita merangkak ke segmen yang kedua, yaitu tidak kalah menarik, itu seputar profesi. Nanti profesi yang kemudian bisa dikupas di lain waktu. Kemudian kita singkat-singkat saja, dan kemudian ini akan beralih ke segmen yang kedua, yaitu cerita pribadi. Nah, cerita pribadi Bang Mantri ini kemungkinan ada keterkaitan dari profesi tadi, dan kemudian sampai detik ini siapa sih selain orang tua yang atau seorang istri selain itu yang bisa terus memotivasi, terus mensupport sehingga Bang Mantri bisa sampai sekarang ini, Bang? Ya, memang yang pertama tentunya keluarga ya yang mensupport saya harus tetap berdiri sebagai pembela atau pendamping dalam bidang hukum. Dan saya punya pengalaman, orang yang mensupport saya itu sudah almarhum. Beliau memang seorang mantan kepala desa, dan saya memang termotivasi oleh beliau. Beliau itu memang dalam pendidikannya secara akademik kurang, tetapi pengalamannya Mas. Dia bicara apapun dia bisa saat itu. Dia pengetahuannya di atas kita saat itu. Nah, ketika beliau ini berbicara serba tahu kan gitu, ini tahu. Memang saat itu wawasan kita masih di bawah, dan kita pengen seperti beliau. Nah, dari situ ada motivasi yang tinggi di samping keluarga atau diri saya terpacu oleh ya ini mantan kepala desa ini yang sudah almarhum. Dan di situ saya menggeluti semua pengetahuan yang ada di bumi ini. Nah, yang lebih khusus adalah pengetahuan masalah ilmu hukum, itu yang lebih spesifikasi. Sehingga dalam beberapa tahun saat itu beliau ketemu dengan saya, dan beliau pun mengatakan salut kepada saya karena pengetahuan saya dianggap oleh beliau melampaui beliau kan gitu. Nah, inilah salah satu orang yang menjadi motivasi saya seperti ini, Mas. Berarti yang
mengajari selama ini, beliau boleh nggak disebut namanya, Bang? Namanya itu almarhum Kuwu Rali. Oh, oke. Jadi Bang Mantri ini dari action dari sebuah perjalanan Pak Kuwu itu kemudian menjadi serapan inspirasi. Betul. Sehingga bisa menjadi sekarang. Betul, Mas. Nah kemudian dari rentetan seperti itu, Bang Mantri, ada nggak kisah yang sampai sekarang ini dalam kehidupan pribadinya Bang Mantri ini tidak bisa melupakan seseorang dari sebuah perjalanan kecil, remaja, hingga sampai sekarang, selain yang tadi Bang Mantri sudah sebutkan itu? Jadi kisahnya gini, itu semenjak waktu saya masih sekolah di SMP sampai sekarang masih membekas ya. Waktu itu pernah, dulu kita waktu SMP itu main senjata pakai bambu ya, pakai bambu, tapi isinya itu pakai itu kertas ya. Ada yang pakai kertas, satunya lagi pakai buah ceri kersem ya. Kersem Ya kersem gitu. Nah, waktu itu kita mengambil kersem di pinggir sawah. Kebetulan rumah saya dekat sawah. Nah, waktu itu kita berebut ngambil kersem. Nah, ketika di sana kita bertiga naik, dan di sana kita tiganya jatuh, Mas. Dari bawah jatuh. Nah, itu kita jatuhnya lagi, yang anehnya kita bertumpuk, Mas. Bertiga itu dari satu, tuk. Nah, sampai sekarang satu masih ingat. Dan kedua rekan saya itu masih hidup. Makanya ketika cerita masa kecil menarik sekali. Itu yang masih membekas dalam itu dalam kehidupan sekarang juga masih reon. Masih Berarti kalau cerita-cerita masa dulu pasti teringat gitu kan, lucu-lucuan gitu. Dan seolah seperti kita tuh kadang-kadang banyak masyarakat juga atau kita remaja kadang-kadang berpikir suka enak zaman kecil ya gitu ya. Betul. Enak zaman kecil karena zaman kecil itu kita tumbuh dalam satu pemikiran itu di mana masa bermain, bukan masa berpikir. Menarik sekali, sahabat Bre. Itulah cerita pribadi. Dua season yang sudah kita lewati, sambil santai Bang, diminum kopinya. Siap. Biar lebih hangat suasananya. Ayo. Ngopi dulu Bre, biar santai. Wah, enak nih. Baik, sahabat Bre, kita di season yang ketiga ini sangat menarik juga, dimana season ketiga ini yaitu kias atau kisah asmaranya Bang Mantri. Nah, kisah asmaranya Bang Mantri ini kalau boleh cerita dalam satu rangkaian ataupun bisa juga dijadikan sebuah cerpen, itu seperti apa Bang? Gini, memang kisah asmara saya menarik dengan keluarga ya. Iya. Jadi pas saat SMP, sekolah SMP di Anjatan itu, kita itu satu kelas dengan istri ini. Tapi pada saat itu kita nggak ada cerita cinta. Bahkan kita bercinta atau ada hubungan dekat dengan perempuan lain. Lalu setelah SMP, masing-masing kita sekolah ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Nah, istri saya waktu itu sekolah di SPG, Mas. Sekolah SPG di Indramayu dan saya di SMA. Nah, setelah keluar SMA, kita pun nggak pernah ketemu dengan istri ini. Nah, saya waktu itu merantau ke Jakarta. Dengan orang tua bertahun-tahun. Lalu kita waktu itu pulang ke rumah. Nah, kebetulan pulang ke rumah ke Anjatan, itu ada acara nandran, Mas, di Eretan. Lalu dengan teman-teman, saya tuh melihat acara adat nandran itu di Eretan, berangkat gitu. Nah, tidak disangka dan tidak diduga, di sana ketemu dengan istri. Waktu sekolah bareng di SMP, loh, di sini ini
Nah, akhirnya ketika di sana kita jalan bareng di acara dan itu, lihat ini dan sebagainya. Nah, sampai sore kita pulang dari Eretan Mas sampai ke patrol itu udah malam, jam 7 jam 7 malam, dan di situ tidak ada angkutan mobil ke arah Anjatan, jadi terpaksa kita jalan kaki. Cuaca hujan Mas, jadi saya, teman saya, terus istri saya sama temennya berempat jalan kaki dari patrol sampai ke Anjatan. Itu di situ kita nyanyi Mas, untuk menghindari rasa dingin ya, karena hujannya itu cukup besar. Keras. Ya. Tapi kita tidak terasa dingin. Hangat. Hangat kok. Ya, betul lah. Karena saat itu kita sudah ada apa ya? Agak dekat jalan itu. Agak dekat. Nah, karena rumah istri saya kan agak jauh dari rumah saya tuh. Nah, karena sudah malam, jadi istri saya kebetulan temennya itu yang punya temen di daerah saya juga, di kampung saya. Nah, akhirnya udah gini aja, kalau udah malam kamu itu aja tidur di temen kamu, kan satu gang dengan saya. Lalu saya antar ke situ. Nah, saya antar, nanti besok saya antar pulang. Nah, begitu besoknya saya datang ke rumah temennya istri saya itu, saya antar pulang Mas ke rumahnya. Dalam beberapa hari saya mendapat info bahwa istri saya itu sakit karena kedinginan. Ya. Demam lah ya. Ya. Nah, dari berita itu saya merasa bersalah. Tapi saat itu saya belum ada tumbuh cinta, belum. Tuh. Masih British apa masih gimana tuh? Belum. Sedikit pun belum ada. Nah, ketika istri saya itu sakit, mendengar kabar dari teman saya yang satu gang, saya nengok dengan teman yang kemarin juga. Lalu saya kasih obat dan sebagainya. Terus bukan sekali itu saja, saya kembali nengok lagi. Nah, di situ timbul cinta Mas. Dari kasihan timbul cinta. Lalu dilanjut dengan hubungan asmara dan sampai ke pelaminan. Menikahlah begitu. Ya, sampai menikah. Gitu. Sampai akhirnya sekarang mempunyai anak berapa? Sekarang alhamdulillah anak sudah 3. Jadi sangat menarik. Sebetulnya pengen saya kupas lebih dalam, tapi karena kita keterbatasan waktu, jadi itulah kisah asmaranya Bang Mantri, sungguh luar biasa bersama istri yang sekarang dan mungkin selamanya Bang ya. Amin. Selamanya. Amin. Dan seumur hidup tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian itulah kisah asmara yang kita season ketiga, maka kita akan beralih ke season yang keempat, yaitu Colipa. Coba lihat faktanya. Dan fakta yang menarik yaitu Bang Mantri sampai sekarang ini masih menggeluti di bidang advokasi dengan berkuliah kembali di Universitas Wiralodra. Dan kemudian Bang Mantri ini adalah advokasi bagian hukum yang bertempat tinggal di Anjatan Bang ya. Betul. Dan kemudian Bang Mantri ini adalah motivasi bagi semua tentunya yang mencoba untuk mencari ilmu dan pendidikan di bidang hukum. Dan Bang Mantri ini juga adalah sosok yang sangat optimis, yaitu dengan berbagai ilmu yang beliau dapat ini bisa diterapkan ke dalam masyarakat dan membantu masyarakat khususnya di bagian hukum. Kemudian kita masuk ke segmen yang terakhir Bang, yaitu segmen yang kelima, yaitu kesimpulan cerita dari cerita-cerita yang sudah ada di profesi, kemudian pribadi, asmaranya. Boleh nggak Bang, satu moto ataupun satu motivasi ataupun arahan ataupun masukan bagi kita sahabat Bre itu agar bisa termotivasi untuk menjadi advokasi ataupun
menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat pada umumnya, Bang? Ya, mungkin motivasi saya gini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu kepada semua orang. Karena ketika kita berbagi ilmu, insya Allah ilmu kita akan bertambah. Nah, tanamkan rasa optimis, dan kita juga punya moto ingin mengembangkan potensi yang ada, tentunya di bidang hukum, dan juga ingin membawa kebahagiaan buat keluarga khususnya dan kita semua, tentunya ke rekan, teman-teman dan saudara. Dan tak lupa kita harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi, karena ada peribahasa begini, ketika kita punya profesi sebagai seorang advokasi, maka layaknya kita berperang di lapangan. Nah, lebih baik kita banjir keringat di rumah daripada kita banjir darah di lapangan. Artinya apa? Sebelum kita melakukan advokasi kepada masyarakat, kita belajar dulu, gali dulu permasalahan itu, agar kita nanti ketika di lapangan kita bisa menghadapi semua permasalahan. Karena di luar itu banyak pendekar sakti loh, Mas. Jadi kita harus pandai-pandai bermain pedang, pandai-pandai bersilat, seperti itu, Mas. Baik, itu adalah satu moto atau memberikan satu motivasi kepada kita agar sejatinya selalu saya katakan adalah sebaik-baiknya manusia ialah ketika manusia itu bisa memanusiakan dan bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Jangan lupa nanti di next kita akan mengupas tuntas bintang tamu yang di profesi lain khususnya. Jadi kita akan mengupas semua profesi next di acara On Chip, yaitu On Cerita Indrai Bre ke depan. Dan jangan lupa like, comment, and share, subscribe di channel YouTube kita @indray INDRAYZ. Tentunya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, penyebutan atau gelar kepada siapapun, ataupun salah-salah kata dalam sebuah referensi atau statement yang tadi sudah katakan. Tapi di awal saya sudah katakan bahwa ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bintang tamu, dan kemudian kita akan upload ke channel kita. Terima kasih Bang waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.